Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dalam kuliah pada malam hari ini. Kuliah dasar-dasar pengambilan keputusan dengan tema motivasi dan manajemen pengambilan keputusan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kuliah kita pada malam hari ini, dan semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kepada Mbak Nadia, silahkan untuk memimpin doa. Mbak Nadia. Doa dalam keyakinan masing-masing. Bismillah. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Mbak Nadia. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar tentang motivasi dan manajemen pengambilan keputusan. Ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan lebih lanjut tentang definisi dari motivasi, ya, tentunya teman-teman sudah sering ya mendengar kata-kata motivasi. Nah, saya mau tanya, apakah pengertian motivasi menurut Bapak Ibu? Dorongan ya, Bu? Ya, dorongan. Terus, ada lagi? Penyemangat gitu bukan? Penyemangat. Ya, dorongan, penyemangat. Boleh, ada lagi? Apakah pengertian motivasi? Motivasi itu apa ya? Sehingga bisa membuat seseorang gitu ya, yang tidak bersemangat, bisa menjadi bersemangat kembali. Itu motivasi itu apa? Ada lagi? Mbak Nadia mungkin? Atau Mbak siapa? Mbak Tias? Motivasi itu apa? Motivasi itu kayak dorongan support gitu. Ya, bisa juga berarti seperti itu. Oke. Baiklah, kalau motivasi tadi teman-teman jawab ya, ada support, dorongan gitu ya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan motivasi. Nah, oke, Mbak Nadia bisa dibacakan pengertian motivasi. Ya, pengertian motivasi berasal dari kata motif yang berarti segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata motivation yang berarti daya batin atau dorongan. Ya, terima kasih Mbak Nadia sudah dibacakan. Jadi, pada intinya di sini, definisi dari motivasi ada sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Ya, ini ya, jadi kita terdorong, kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan adanya motivasi, ini suatu kegiatan, suatu pekerjaan yang impossible bisa menjadi possible gitu ya, yang nggak mungkin gitu bisa menjadi mungkin karena adanya motivasi yang besar. Nah, motivasi sendiri itu bisa dari dalam diri kita sendiri ya, intrinsik atau ekstrinsik. Nanti kita belajar lebih lanjut ya. Nah, itu ya. Jadi ada dari dalam diri kita sendiri, bisa juga dari pihak luar ya, yang memotivasi kita untuk melakukan suatu tindakan ya, yang mendorong kita untuk lebih giat bekerja, lebih giat belajar gitu ya. Nah, teman-teman mungkin belajar atau melanjutkan kuliah lagi juga memiliki motivasi gitu ya. Nah, motivasinya kira-kira apa? Sudah bekerja, tetapi pengen belajar lagi atau melanjutkan pendidikan lagi, kuliah ya, di BM ASMI ini tentunya punya motivasi ya, punya keinginan, punya dorongan sehingga teman-teman mau capek-capek gitu untuk belajar gitu, sudah bekerja dari pagi sampai sore, malamnya belajar lagi dari hari Senin sampai Kamis ya, Masya Allah ya, belajar lagi gitu ya. Belum nanti tugasnya begitu banyak nih. Tentunya di dalamnya itu ada motivasi, ada dorongan, sehingga teman-teman begitu semangat belajar gitu ya. Nah, kira-kira
Ya, saya mau nanya nih, yang menjadi motivasi Bapak Ibu untuk belajar atau melanjutkan pendidikan lagi itu apa? Ya, tentunya beda ya. Setiap orang itu memiliki motivasi atau keinginan berbeda gitu. Nah, motivasi ini juga terkait dengan tujuan. Tujuannya untuk apa gitu ya, gitu ya. Oke, kalau Mbak Lili sendiri apa motivasinya sehingga melanjutkan kuliah gitu? Kalau aku ya Bu ya, Hmm, bentuk penghargaan diri aja sih Bu, sama pengen banggain kedua orang tua aja. ya, jadi suatu kebanggaan ya. Jadi Iya, sarjana memiliki pendidikan, lebih biar dihargai nggak sia-sia orang. aja sih Bu. Ya, jadi lebih dihargai orang ya kan, mempunyai pendidikan Iya, S1. Orang tua juga bangga nanti ya memiliki anak gitu ya, sarjana gitu ya. Apalagi nanti saat wisuda, wah luar biasa ya, senang banget ya, karena ibu juga merasakan seperti itu ya gitu ya. iya Bu. Kemudian kalau Mbak Iis, nah Mbak Iis ini luar biasa, bekerja juga, merawat anak juga, ini masih kuliah. Mbak Iis, kira-kira motivasi Mbak Iis apa? Ya, Jadi oke. orang sukses pastinya Bu, motivasinya. Ya, Mbak Is. Jadi ingin sukses jadi berumah tangga dan ingin jadi sukses di bidang pendidikan. Ya, ya. Ya, baik. Jadi itu motivasinya ya. Yang jadi menjadi motivasi Mbak Is adalah ingin menjadi sukses gitu ya. Dari SMA kan ke jenjang S1 tentunya nanti di pekerjaan juga mungkin levelnya akan lebih tinggi, menduduki jabatan lebih tinggi gitu ya. Kalau S1 bisa naik jadi supervisor gitu ya. Ya, jadi bisa meningkatkan gitu ya kinerja gitu, meningkatkan istilahnya jabatan dalam suatu pekerjaan ya. Nah, itulah motivasi. Jadi setiap orang gitu ya, setiap individu tentunya memiliki motivasi atau tujuan yang berbeda-beda ya. Kenapa sih melanjutkan kuliah lagi gitu. Jadi itu beda-beda ya. Tidak sama ya setiap orang. Nah, itu adalah gambaran dari definisi motivasi gitu ya. Gambaran singkat ya tentang motivasi. Oke. Nah, ini ada juga definisi motivasi dari Fahmi. Nah, kalau Fahmi ini mendefinisikan motivasi adalah sebagai aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Ya. Kemudian ada juga pendapat Santoso Suroso ini mendefinisikan motivasi. Nah, bisa minta tolong Mbak Tias dibacakan. Silahkan Mbak Tias. Ya, Bu. Pengertian motivasi menurut Santoso Suroso 2003 halaman 69. Motivasi adalah suatu set atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu atau specific goal directed way. Ya, terima kasih Mbak Tia sudah dibacakan. Jadi, pendapat Santoso Suroso ini ya tentang motivasi adalah suatu set atau kumpulan perilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu. Pengertian motivasi. Nah, ini motivasi dapat dibagi menjadi dua bagian. Nah, ini yang pertama, motivasi ekstrinsik itu bersumber dari luar diri seseorang. Kemudian ada motivasi intrinsik, ini adalah bersumber dari dalam diri seseorang. Nah, ini ya. Kalau dari luar jelas ya, ini motivasi. Bisa dari saudara gitu ya. Atau dari sahabat kita yang memotivasi kita. Ataupun dari seorang motivator. Ini memotivasi kita untuk terus bersemangat. Untuk terus berjuang. Untuk terus belajar. Itu memotivasi kita. Nah, kemudian ada motivasi intrinsik. Ini bersumber dari dalam diri seseorang. Nah, jadi ini berikutnya hubungan motivasi dan kinerja. Ini. Jadi motivasi itu sangat berhubungan dengan kinerja. Nah, dengan adanya motivasi, tentunya ini akan membuat seorang gitu untuk semangat bekerja. Kinerjanya tentu akan semakin bagus gitu ya. Kemudian setelah termotivasi, semangat
kerjanya luar biasa, kinerjanya bagus, tentunya endingnya apa? Endingnya adalah kalau dalam suatu perusahaan tersebut, tentunya tujuan perusahaan akan tercapai. Ya, itu. Ini adalah hubungan dari motivasi. Nah, motivasi di sini tentunya adalah motivasi dari seorang pimpinan, gitu ya. Karena kita bicara dalam lingkup suatu organisasi, gitu ya, yang terkait dengan kepemimpinan. Jadi motivasi di sini adalah motivasi dari seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin memotivasi karyawannya, stafnya untuk giat bekerja agar tercapai tujuan ataupun target yang sudah ditentukan dalam perusahaan tersebut. Nah, ini ya, jadi hubungannya sangat terkait antara motivasi, kinerja, dan tujuan. Ya, ini adalah dalam lingkup satu organisasi ya. Nah, kemudian untuk teori motivasi, ini ada teori dua faktor dari Herzberg dan teori harapan. Nah, teori dua faktor di sini adalah yang pertama teori dua faktor dari Herzberg ya. Faktor pemuas atau motivation factor yang disebut dengan satisfier atau intrinsic motivation. Kemudian yang kedua, faktor pemelihara atau maintenance factor yang disebut dengan dissatisfier atau extrinsic motivation. Nah, teori faktor Herzberg ini mengambil dari teori kebutuhan Maslow. Ini menjelaskan bahwa setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ya, ini digambarkan di sini ya dalam hierarki Maslow ya. Nah, nih, jadi tingkatan hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow dijelaskan ke dalam bentuk piramida. Nih, Maslow menganggap bahwa kebutuhan yang paling rendah harus dipenuhi dahulu, baru kemudian kebutuhan menengah hingga yang paling tinggi. Nah, ini contohnya di sini adalah kebutuhan yang paling rendah. Ini kebutuhan ini ya, psychological needs ya. Ini ada makan, minum dan sebagainya. Nah, ini kebutuhan ini harus dipenuhi dulu. Nah, setelah kebutuhan paling dasar ini dipenuhi, baru meningkat ke kebutuhan yang di atasnya. Safety needs, ada kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur, hukum, keteraturan, batas, dan sebagainya. Ini ya. Setelah ini terpenuhi, baru love needs atau kasih sayang. Ini keluarga, sejawat, pasangan, anak, dan sebagainya gitu ya. Setelah ini terpenuhi, baru ke tingkat yang di atasnya. Self-esteem ya, adalah penghargaan dari orang lain, kepercayaan diri, kemandirian, kehormatan, dan apresiasi. Nah, setelah ini didapatkan, baru di atasnya lagi. Ini self-actualization. Ini ada moralitas, kreativitas, spontanitas, penerimaan fakta, pemecahan masalah, vitalitas, dan sebagainya ya ini ya. Jadi ini adalah teori kebutuhan menurut Maslow gitu ya. Jadi ada 5 piramida kebutuhan menurut Maslow gitu. Nah, teman-teman kalau mengetahui teori kebutuhan ini, teman-teman kalau mau berbisnis, ya, kondisi seperti ini, kondisi pandemi seperti ini ya, dengan banyaknya karyawan di PHK, pendapatan juga tidak seperti dulu, tentunya masyarakat atau konsumen lebih memenuhi kebutuhan yang mana dulu? Ayo, memenuhi kebutuhan yang mana dulu baru yang lain. Ya. Tentunya kebutuhan yang dasar dulu kan, makan, minum, dan sebagainya ini dulu. Ya kan? Ini lebih diutamakan dulu. Nah, setelah ini terpenuhi, baru meningkat ke kebutuhan yang lain. Ya kan? Nah, kalau ingin membuka bisnis di masa pandemi seperti ini ya, kebutuhan akan makanan, minuman itu kan dasar ya, pasti orang itu mencarinya ya, nggak mungkin nggak bisa beli makanan, dia pengen jalan-jalan gitu ya, shopping dulu ke mall, nggak mungkin. Kebutuhan dasar dulu, yang paling pokok dulu adalah makan, minum. Ini menurut teori Maslow ya, dan memang benar kenyataan seperti itu ya gitu. Mbak Rizky bisa dibacakan teori harapan? Mbak Rizky, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, bisa minta tolong dibacakan. Teori motivasi. Teori harapan menurut Victor H. Frum's expectancy theory. Ya. Teori harapan, seseorang karyawan dimotivasi untuk menjalankan tingkat upaya yang tinggi bila ia meyakini upaya akan menghantar ke suatu penilaian kinerja yang baik. Ya. Menurut Victor Frum. Ya, terima kasih Mbak Rizky sudah dibacakan.
Jadi pada intinya, teori harapan di sini adalah seorang karyawan itu memiliki motivasi yang tinggi ya untuk melakukan suatu pekerjaan gitu ya dengan baik gitu, menyelesaikan sesuai dengan target bahkan melebihi target. Karena apa? Karena karyawan tersebut memiliki harapan gitu. Harapannya apa? Kalau dia memiliki kinerja yang baik suatu saat nanti gitu ya, dengan kinerja yang bagus tersebut dapat menghantarkan beliau atau karyawan tersebut gitu untuk naik jabatan gitu ya. Kemudian kalau mencapai target gitu ya, bahkan melebihi target, harapannya apa? Harapannya nanti perusahaan akan memberikan reward, misalnya berupa pemberian bonus gitu, ataupun kenaikan gaji ataupun kenaikan tunjangan. Nah, itu adalah motivasi seseorang gitu karena seseorang tersebut memiliki harapan gitu ya. Ya, seperti contohnya teman-teman tadi ya, seperti contoh Mbak Iis. Mbak Iis, kenapa sih Mbak Iis melanjutkan kuliah lagi? Tentunya Mbak Iis memiliki harapan kan, memiliki motivasi. Suatu saat jika aku lulus S1, nanti aku bisa dinaikkan jabatanku gitu ya. Dari staff gitu akan menjadi supervisor gitu, bahkan bisa juga nanti akan menjadi kepala cabang dan seterusnya gitu, karena memiliki motivasi gitu, memiliki harapan gitu. Untuk itulah semangat ya, semangat untuk belajar, menempuh pendidikan lagi yang lebih tinggi. Nah itu, jadi di sini adalah peran seorang pemimpin gitu sangat besar sekali dalam suatu organisasi tersebut untuk meningkatkan motivasi karyawannya ya. Nah, bisa juga ini dengan teori ini, teori harapan gitu ya. Jadi, dalam suatu perusahaan itu setiap tahunnya kan tentunya ada penilaian kinerja gitu ya. Kinerja suatu karyawan tersebut akan dinilai gitu. Jika kinerjanya bagus dan ada posisi memang jabatan yang kosong gitu di atasnya gitu, tentunya karyawan yang memiliki nilai yang bagus tentunya akan menduduki jabatan yang kosong tadi ya. Ya, misalnya ada yang pensiun gitu, yang menduduki kepala cabang contohnya. Ada yang pensiun. Tentunya yang menggantikan adalah karyawan di bawahnya gitu yang prestasinya bagus. Nah, itu akan menduduki jabatan tadi yang kosong tadi. Nah, itu tadilah teman-teman ya. Jadi peran pemimpin itu sangat penting sekali gitu ya untuk memotivasi karyawannya, untuk memotivasi stafnya gitu ya, agar giat bekerja atau bersungguh-sungguh dalam bekerja. Ini adalah tugas dari seorang pemimpin untuk memotivasi stafnya atau karyawannya ya. Gitu ya. Nah, dengan adanya motivasi ini tentunya orang akan tergerak gitu, terdorong gitu untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan apa? Kalau dalam satu pekerjaannya melakukan pekerjaan sebaik-baiknya gitu agar tercapai target ataupun tercapai tujuan dari perusahaan gitu ya. Kemudian penerapan dari teori harapan di perusahaan ini ada beberapa penerapan. Bisa minta tolong dibacakan, Mas Ozi. Saya sudah lama tidak mendengar suara Mas Ozi. Iya Bu, boleh Bu. Ya, oke, silakan diminta tolong dibacakan. Penerapan teori harapan di perusahaan. Tentukan tujuan organisasi secara jelas dan tentukan pula kriteria kinerjanya. Yang kedua, pimpinan perusahaan atau instansi menyediakan insentif. Pimpinan perusahaan atau instansi secara teratur menjelaskan tentang umpan balik tujuan perusahaan atau instansi. Gunakan cara manajemen partisipatif. Pertemuan atau berunding dengan karyawan bawahan dilakukan berdasarkan komunikasi dua arah. Memberikan orientasi pengenalan ruang lingkup kerja kepada karyawan baru tentang pekerjaan atau tugas yang diinginkan oleh perusahaan atau instansi. Ya, terima kasih Mas Ozi. Ya, Bu. Sudah dibacakan ya. Jadi ini adalah penerapan ya, beberapa penerapan teori harapan di perusahaan ya. Ini adalah contohnya ya. Ya, jadi di sini seorang pemimpin itu harus bisa menjelaskan tujuan organisasi secara jelas ya, dan tentukan juga kriteria kinerjanya gitu, harus jelas ya. Visi misi dari perusahaan tersebut harus jelas gitu ya. Ya. Misalnya dalam visi misi organisasi tersebut
memiliki tujuan gitu untuk melakukan penjualan ke luar negeri atau menguasai pangsa pasar di dalam negeri gitu. Tujuannya jelas gitu ya. Kemudian pimpinan perusahaan harus menyediakan insentif gitu ya. Nah, ini akan membuat karyawan tersebut memiliki harapan, termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya gitu ya. Misalnya tidak ada kejelasan di dalam satu perusahaan itu, nggak ada insentif, nggak ada kejelasan kalau aku mencapai target ada bonus atau nggak ada kejelasan gitu ya. Tentunya karyawan tidak akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, tidak akan rajin bekerja gitu, intinya seperti itu ya. Tapi kalau ada insentif ataupun bonus gitu ya, jika mencapai target nanti dapat bonus gitu, misalnya 10% dari gaji atau bonusnya nanti setiap piece atau seperti pertemuan minggu lalu ya, setiap piece nanti dapat bonus istilahnya 20.000 ya kalau mencapai target gitu ya. Nah, itu akan membuat karyawan itu semangat, termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Pimpinan perusahaan secara teratur menjelaskan tentang umpan balik tujuan perusahaan, kemudian gunakan cara manajemen partisipatif ya ini ya. Jadi antara karyawan satu, karyawan lain, atasan, bawahan ini sama-sama berpartisipatif ya untuk mencapai target atau mencapai tujuan dari perusahaan gitu. Jadi tidak bawahannya aja gitu, tapi seluruh anggota organisasi tersebut sama-sama bersama-sama untuk membangun perusahaan gitu ya. Ini kalau ada permasalahan juga ini berunding atau rapat atau meeting ya dengan karyawannya atau dengan bawahannya. Jadi komunikasi dua arah ya antara pimpinan dan bawahan itu saling berkomunikasi. Komunikasi itu penting ya. Misalnya ada permasalahan dibicarakan bersama, cari jalan keluarnya bersama. Kemudian di sini ini adalah yang terakhir ini adalah memberikan orientasi tentunya kepada karyawan yang baru. Nah, itu nanti diberikan penjelasannya. Biasanya ada orientasi karyawan gitu sebelum diterjunkan ke lokasi kerja, ada orientasi pengenalannya. Nanti job description-mu seperti ini. Nanti kalau mencapai target nanti bonusnya sekian. Tapi kalau kinerjamu tidak bagus, nanti konsekuensinya seperti apa? Ya. Misalnya kontrak kerjanya tidak diperpanjang lagi. Tapi kalau kinerjanya bagus, nanti kamu memiliki harapan untuk naik jabatan. Nah, itu dijelaskan pada saat biasanya penerimaan karyawan baru atau orientasi karyawan ya, ada biasanya ya peraturan-peraturannya seperti apa gitu, konsekuensinya apa jika melanggar peraturan. Kemudian nanti akan ada jika melanggar akan ada SP1, SP2, SP3. Nah, jika SP3 nanti melanggar lagi nanti perkara tersebut akan dikeluarkan. Itu dijelaskan pada saat karyawan itu baru masuk atau pada saat orientasi karyawan gitu ya. Biasanya selesai rekrutmen gitu ya, ada orientasi karyawan. Ya, dijelaskan semua peraturan dalam perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian motivasi dan kepemimpinan. Di sini motivasi itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja ya. Ini pasti ya. Jadi dengan adanya motivasi gitu, karyawan termotivasi untuk rajin bekerja, memiliki kinerja yang bagus, kemudian mereka memiliki atau mendapatkan reward atau yang tadi ya mendapatkan bonus atau insentif gitu atas kinerja yang sudah dilakukan ya karena sudah mencapai target sesuai tujuan sehingga mendapatkan bonus. Nah, tentunya setelah itu karyawan akan memiliki rasa kepuasan kerja gitu. Karena aku sudah capek-capek bekerja gitu. Mencapai target sudah, kinerjaku sudah bagus gitu. Nah, seandainya karyawan itu tidak dikasih reward gitu ya, tentunya mereka di tahun berikutnya mereka akan tidak termotivasi bahkan malas-malasan ogah-ogahan bekerja, maaf intinya seperti itu ya, aku rajin ataupun tidak sama aja, tidak ada rewardnya gitu, tidak ada imbal balik dari pekerjaanku gitu, pimpinan tidak memperhatikanku, tentunya karyawan tidak puas. Nah, kalau karyawan tidak puas nanti ada indikasi dia akan mencari atau melirik pekerjaan lain gitu, padahal karyawan tersebut memiliki dedikasi yang baik, memiliki kinerja yang baik. Nah, itu harus dihargai ya, seperti pertemuan yang lalu ada pemeliharaan karyawan gitu, diberikan reward gitu, diberikan bonus, yaitu cara untuk memelihara karyawan tersebut karena karyawan tersebut adalah aset gitu ya. Kemudian semakin tinggi motivasi kerja, semakin tinggi pula kepuasan kerja pegawai atau anggota organisasi. Nah, ini ya.
Jadi semakin tinggi motivasi dari pemimpin, seorang pemimpin itu ya harus pandai-pandai memotivasi karyawannya agar semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, setelah itu tentunya tadi ya diberikan imbalan atau reward ya. Jika kinerjanya bagus, dinaikkan jabatannya, atau jika mencapai target diberikan bonus dan sebagainya. Tentunya karyawan tersebut akan puas gitu. Oh, ternyata kalau aku rajin bekerja, ternyata kalau aku bisa mencapai target, nanti aku akan mendapatkan hasil. Aku bisa naik jabatan gitu, mendapatkan bonus dan sebagainya. Nah, karyawan menjadi puas gitu. Karena kinerjanya, kerja kerasnya selama ini itu dihargai oleh perusahaan gitu, diberikan reward. Nah, itu. Jadi itu peranan seorang pemimpin sangat besar sekali untuk memotivasi karyawannya, untuk memotivasi anak buahnya untuk meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi gitu ya. Nah, jika kinerjanya sudah bagus, harus dikasih imbalan atau reward gitu ya. Nah, dengan begitu karyawan akan memiliki kepuasan kerja, ini puas terhadap hasil kerja yang diperoleh gitu. Oke. Itu tadi teman-teman materi kita tentang motivasi dan kepemimpinan. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang ingin memberikan masukan? Bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman semua? Mbak Iis, Mbak Tias, Mbak Lilis, Mas Riki, Mbak Ozi, Mbak Nadia, Bu Ani, Mbak Rizky, ada yang ditanyakan jam 19.29 ini? Enggak, Bu, enggak ada. Mungkin ada yang belum jelas dan bisa ditanyakan di sini? Udah jelas semuanya, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, karena setelah ini saya mau mengajar lagi komunikasi bisnis dan teman-teman juga mau lanjut mengikuti mata kuliah yang lain. Gimana kalau kita foto bersama dulu? Ini Bu Ani di jalan ya? Iya, Bu. Hati-hati, Bu. Bisnis. Ya, bisnis sibuk terus. Sukses selalu ya untuk semuanya. Baik, kita foto bersama. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman. Karena materi kita pada malam hari ini juga sudah selesai dan tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali minggu depan insyaallah. Selamat malam. Terima kasih Ibu. Ya, oke, terima kasih.